صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. فنحن في أنس وراحة وحبور واستراحة. نعمة الإسلام أعلى من نعمة حلت بساحة. فحمدا لرب خصنا بمحمد، حمدا لرب خصنا بمحمد. هو حبيب الله، هو حبيب الله، نبي مؤيد قد أنا هنا يوجد، يبعث للأحماد والأسواد، اسمه محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا ظهرنا ونور قلوبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم إلى هذا يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، أحبائي الكرام، عباد الله الصالحين، معاشر الحبائب الشرفاء، سلالة النبي المصطفى محمد صلى الله على آله وصحبه وبارك وسلم، والعلماء أعزاء والأساتذة الفضلاء وآباء الكرام الشرفاء الحاضرين والمحبين والمستمعين رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam ini, antum, kita al-fakir, semua dikumpulkan duduk sama rata, berdiri sama tinggi di ini tempat. Antum seluruhnya memang dipilih oleh Allah. Antum yang ditakdirkan untuk malam ini dapat berkatnya Nabi Muhammad SAW. Antum yang dipilih oleh Allah Rabbur Rahman untuk mendapatkan daripada nur Habibuna Muhammad SAW. Sehingga ketahuilah bahwasanya malam ini perkumpulan saudara sedari tadi di ini tempat ditasbihi dan dimohonkan ampun oleh seluruh malaikat Allah. Semata-mata kehadiran saudara untuk memuliakan kekasih Allah yang mulia, yang luhur, Nabiyuna wa Nabiyukum Muhammad. Maka saudara, kita mohon kepada Allah di malam ini yang agung, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan kepada kita berkatnya Nabi Muhammad. Allah berkahi kita yang hadir malam ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang hadir malam ini seluruh sakit Allah sembuhkan berkat Nabi Muhammad. Allah kabulkan hajat-hajat saudara dunia dan hajat-hajat akhirat saudara dikabulkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita malam ini, masjid ini, tempat ini, tiangnya, temboknya, jendelanya, seluruhnya akan jadi saksi buat kita besok di padang mahsyar. Semoga kita dikumpulkan kelak di mahsyar, di haud, di mizan, di hisab, di sirat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah, semoga tahun ini kita semua dapat bermimpi melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW.
Semoga tahun ini kita dapat berziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Semoga tahun ini Allah berkahkan kita dan keluarga kita dapat menunaikan umrah dan haji, dapat berziarah ke makam Rasulullah. Allah berkahi kepada kita semua, insyaAllah diberkahi keluarga, anak-anak kita menjadi orang-orang yang saleh. Dan semoga Allah hidupkan kita hasanah, dimatikan husnul khatimah, ditulis nama-nama kita di atas pintu-pintu surganya Allah, dikumpulkan kelak di dalamnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan secara taksis, salam ta'zim, hormat, cinta, mahabbah Al-Faqir kepada segenap para habaib, para muallim, para kiaiat, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh-tokoh masyarakat yang berkenan hadir malam ini, wabil khusus fadilatil mukarram wal muhtaram. Sama kita cintai guru kita yang telah memberikan intan berlian emas permata dari hikmah yang beliau sampaikan, guru kita Sayyidil Habib Ahmad Ibn Sumit. Semoga beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi ilmunya, jamaahnya, keluarganya. Amin ya rabbal. Dan secara khususnya juga kepada sahibul wasilah Al-Habib Ahmad bin Syahab, juga para habaib lainnya. Dan teristimewa salam ta'zim, hormat, cinta Al-Faqir, serta doa kepada muassis lazim Raisul Mahad Al-Fat, guru kita As-Salih Ibn Salih Al-Abid Ibn Al-Abid, guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Khairul Anwar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah berkahi santri-santri beliau, Allah berkahi ilmu beliau, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita duduk bersama beliau seluruhnya, para guru, para muallim malam ini, membawa kita besok dikumpulkan juga satu gerbong bersama mereka masuk ke dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberkahi seluruh para tokoh masyarakat yang hadir di ini tempat, dan mudah-mudahan mereka semua diberkahi Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Malam ini saudara, kita bersyukur kepada Allah, di mana Anda, saya, kita semua semata-mata duduk di ini tempat untuk memuliakan apa yang Allah muliakan, untuk mengagungkan apa yang Allah agungkan, untuk mengkhususkan apa yang Allah khususkan, yang belum pernah terjadi kepada nabi, raja, rasul, kaisar manapun saudara. Manusia yang luhur, keberadaannya, lahirnya ke muka bumi ini menjadi rahmatnya alam semesta saudara. Malam 12 Rabiul Awal yang kita dapati di kesempatan tahun ini saudara, saya sampaikan dari hati yang paling dalam, malam ini lebih agung daripada malam nuzul Quran. Malam ini saudara lebih dahsyat daripada malam Lailatul Qadar. Malam ini lebih mulia daripada fi kulli layalin fi syahri Ramadan. Lebih istimewa dari malam-malam bulan Ramadan. Bahkan malam 12 Rabiul Awal ini saudara lebih istimewa daripada 2 malam hari raya kita semua. Kenapa demikian, Bib? Karena sebabnya beliaulah Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW lahir ke muka bumi ini. Kita semua dapat dan merasakan kemuliaan, keberkahan serta keagungan dan pahala yang berlimpah di kemuliaan-kemuliaan tersebut, semuanya berkat Nabi besar Muhammad. Maka saudara,
Saya sampaikan dengan ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Rabbur Rahman. Kita semua bersyukur dilahirkan ke dunia ini jadi umat Nabi Muhammad. Saudara, tidak ada nikmat di dunia ini, tidak ada nikmat saudara di dunia ini yang lebih dahsyat melebihi nikmat Allah lahirkan kita ke dunia ini jadi umat Nabi Muhammad. Bahkan nikmat terdahsyat itu lebih dahsyat daripada nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa saudara? Karena saudara, nikmat yang kita dapat adalah sebab musababnya kita menjadi iman dan Islam, berkatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kehadiran kita malam ini, dan saudara, insyaallah juga Rasulullah ridha dengan acara kita malam ini, sehingga kita semua insyaallah mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat dan salam secara takhsis kita haturkan kepada junjungan Nabi kita yang tercinta, guru kita yang paling agung, Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah, nabiyuna wa nabiyukum, habibana wa habibukum Muhammadur Rasulullah. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Salawat dan salam kepada beliau juga kepada seluruh ahlul bait beliau, dan kita semua yang insyaallah mudah-mudahan serta para sahabat beliau kelak dikumpulkan bersama. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Saudara, malam ini saya tidak panjang berbicara, 10 menit, tinggal 5 menit. Bertabaruk saja saudara, tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi saudara. Malam ini tidak ada yang perlu dipertanyakan dan diragukan lagi saudara. Dan jangan pernah terlintas di hati Anda malam ini apa yang saya akan dapat. Ketahuilah saudara, tidak ada yang tanyakan bahwasanya malam ini semua Anda yang duduk di tempat, di dalam, di luar, di tengah, dimanapun, apapun yang Anda berikan, apapun yang Anda datangkan, apapun yang Anda bantu atas ini acara, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi demi Allah, semua malam ini dihujani keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, atau kita kenal Imam Syekh Muhammad bin Idris Al-Asy-Syafi'i, atau kita tahu imamuna, imam ahlu sunnah wal jamaah. Beliau berkata dalam kitab, man hadara maulidir rasul wa 'azzama qadrahu, siapa orang datang duduk di dalam satu acara, di malam itu dia muliakan atas maulid lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia hanya datang sebagai tamu saja, tidak ikut membaca rawinya, tidak ikut memukul rebananya, tidak ikut membantu acaranya, tidak ikut menyumbang acaranya, dia tidak ada andil apapun, hanya datang sebagai tamu di itu acara maulid Nabi, ikhlas karena Allah, mengharap pahala, maka duduknya saja sama pahalanya seperti membaca 1000 salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau saja seorang yang baru datang duduk saja dengan kemuliaan atas maulidnya Nabi Muhammad, dia datang sebagai tamu, duduknya saja pahalanya sama seperti membaca 1000 salawat. Jangan tanya lagi bagaimana dengan pahala yang membaca salawatnya. Jangan tanyakan lagi pahala yang membaca rawinya. Jangan tanyakan lagi saudara pahala yang memukul rebananya, yang menyumbang acaranya, yang membantu acaranya. Demi Allah, Allah akan hujani jutaan keberkahan saudara. Amin ya rabbal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa ya Rasulullah balligh maqasidana adrikna ya Rasulullah waghfir lana ma مولا
رؤية حبيبنا محمد. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى. Berkat salawat ini Allah sembuhkan penyakit saudara. Berkat salawat ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Berkat salawat ini Allah kabulkan hajat-hajat kita. Ya Rab, ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rasulullah, adrikna ya Habibullah. الراحمين فرج على المسلمين يا رب يا رسول الله يا رب بلغ حاجتنا يا رب واغفر ذنوبنا وتقبل توبتنا مولا 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 صل وسلم عليه اللهم صل عليه يا رسول الله. كيكون لهم يا ربي اللهم صل عليه واغفر Nabi bersabda, Ana Habibullah. Beliau bersabda, Ana Habibullah. Saya ini adalah kekasihnya Allah. Wal musalli alayya. Siapa yang lidahnya basah baru saja bersolawat kepadaku. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun kalian solawat kepada aku. Huwa habibi, kata Rasul. Dia adalah kekasihku. Ana habibullah wal musalli alayya habibi. Faman arada an yakuna ahabbun ilallah bil habib falyukthiru salata ala al habib sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah berkata, saya ini kekasihnya Allah yang bersolawat kepadaku. Dia adalah kekasihku, kata Rasulullah. Allahumma salli alaih. Faman arada ayyakuna ahabbun ilallah bil habib. Barang siapa di antara kalian ingin dicintai oleh Allah, ingin dicintai oleh Allah, dan ingin dicintai oleh orang yang paling dicintai Allah, yaitu aku, kata Nabi Muhammad. Kata Nabi, caranya gampang. Fal yukthiru salata ala al-habib sallallahu alaihi wasallam. Cukup basahi lidah kalian semua untuk bersalawat, maka Allah Ta'ala turunkan cintanya sehingga kau bangun dari itu acara hajatmu dikabulkan oleh Allah. Kau bangun dari itu acara harapanmu direalitakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bangun dari acara itu apa yang anda harap dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faman sa'aliyal wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa yang jadikan aku Muhammad wasilah perantara dalam doanya, harapannya, hajatnya kepada Allah, maka halat lahu syafa'ah, kata Rasulullah, kalian berhak dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada kitab Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki. Salah satu al-Musnid al-Allamah wal-Fahamah
guru besar yang mulia, cucunya Rasulullah. Beliau Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah diceritakan satu hari Rasulullah pernah naik ke atas gunung Uhud. Ini orang Cilegon tahu gunung Uhud? Tahu gunung Uhud? Tahu? Pernah lihat gunung Uhud? Di mana gunung Uhud? Di mana? Gunung Sindur. Bogor itu saudara. Ini gunung Uhud. Apa kata Nabi? Satu-satunya gunung yang bisa kalian lihat besok di dalam surga, tapi saat ini kalian bisa lihat di bumi, gunung itu satu-satunya adalah Uhud, kata Nabi. Ketika bumi ini hancur seluruhnya, itu gunung Uhud dipindahkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam hadis yang lain, Nabi katakan satu-satunya gunung di dunia yang memiliki mata dan siapapun yang datang menginjakkan kakinya seumur hidup sekali saja atas gunung Uhud itu saudara, karena cintanya kepadaku, maka gunung Uhud itu akan menjadi saksi baginya dan penolong besok di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi katakan Uhud yuhibbuni wa yuhibbu man uhibbu. Gunung Uhud, gunung yang paling cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad. Saudara, guru kita Ustaz Kiai Haji Khair Anwar, beliau belajar langsung dengan guru besar beliau Ustadzul Azam, orang yang saleh, Al-Habib Zain ibn Al-Habib Ibrahim ibn Sumit rahimallahu ta'ala. Saudara, itu tinggal di Madinah. Setiap waktu ingin melihat gunung Uhud. Kenapa demikian? Karena gunung Uhud itu saudara, kata Nabi, gunung yang paling cinta dengan aku, kata Nabi Muhammad. Sehingga aku cinta kepadanya. Menyebabkan gunung Uhud itu Allah jadikan satu-satunya gunung di dunia yang akan Allah pindahkan ke dalam surga berkat cintanya kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu hari Nabi naik ke atas gunung Uhud. Nabi naik ke atas gunung Uhud bersama sahabat-sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman. Kalau kata orang Belanda, ulah cicing lamun ngadengen suara nama sahabat Nabi disebut. Paham? Kalau dengar nama sahabat Nabi, ucapin radhiyallahu anhu. Naon eta tabib? Semoga Allah meridai beliau dan saya yang mendoakan beliau semoga dapat berkah beliau. Nabi naik ke atas gunung Uhud bersama Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman. Sampai di atas puncak itu gunung Uhud, tiba-tiba itu gunung Uhud tidak ada angin, tidak ada gempa, tidak ada hujan, tidak ada badai. Itu gunung Uhud bergoyang sangat kencang saudara. Bergetar sekencang-kencangnya. Hingga nyaris membuat Nabi Muhammad SAW terpeleset saudara. Apa yang terjadi saudara? Nabi berkata kepada gunung Uhud itu. Diangkat tongkatnya, Rasulullah SAW pukulkan kepada itu gunung Uhud sambil berkata, uskut ya Uhud. Tahu gak artinya? Kalau kata bahasa orang Jerman, cicing si ya Uhud. Diam. Ma'araftukum wa ma'ana Abu Bakar wa Umar wa Uthman radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Hai Uhud, diam engkau. Tidakkah kamu tahu aku naik ke atas gunungmu sama siapa? Sahabat-sahabat tercintaku Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Apa yang terjadi? Gunung yang kencang itu saudara bergerak kencang, seketika langsung diam saudara. Dikomentari oleh para alim ulama seluruh dunia peristiwa tentang kenapa itu gunung Uhud kok bisa bergetar goyang. Padahal tahu di atas itu gunung sedang datang
Yang sebabnya lah Allah ciptakan gunung Uhud. Padahal gunung Uhud tahu bahwasanya semua tumbuhan bahkan kerikil-kerikil yang ada di atasnya semua bersolawat kepada itu Nabi Muhammad. Apa yang menyebabkan gunung Uhud bisa bergetar? Ulama sepakat menjawab. Apa itu saudara? Kenapa itu gunung bisa bergetar? Jawabannya karena terlalu gembira diinjak oleh Nabi Muhammad SAW. Gunung Uhud bisa bergetar, bergoyang kencang karena terlalu senang diinjak oleh Nabi Muhammad. Gunung Uhud bisa bergerak kencang karena terlalu bangga dikunjungi Nabi besar Muhammad SAW. Kalau saja saudara, hari itu, saat itu, waktu itu gunung Uhud bergetar karena terlalu gembira dikunjungi Nabi Muhammad, maka malam ini saudara, acara guru kita ini, di acara maulid ini lebih pantas majlis ini kita buat bergetar dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudara, gunung begitu gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Begitu gembira dengan kunjungannya Nabi Muhammad. Kita semua saudara tidak perlu dalil untuk mencintai Nabi Muhammad. Tidak perlu dalil untuk mencintai Nabi Muhammad. Sampaikan kepada siapapun yang tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Walaupun mereka mengatakan mereka adalah umatnya Nabi Muhammad. Sampaikan kepada mereka bahwasanya kami tidak perlu dalil untuk mencintai Nabi Muhammad. Belum pernah ada raja, kaisar, presiden, jenderal di bumi manapun yang orangnya begitu cintanya, perhatiannya, kasih sayangnya, pedulinya, doanya lebih untuk kita umatnya melebihi Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu dalil, saudara. Karena Rasulullah mencintai kita tanpa dalil. Rasulullah setiap hari berdoa untuk kita umatnya tanpa dalil. Bahkan sampai malam ini Rasulullah di dalam kuburnya tidak berhenti berdoa untuk kita semua umatnya saudara. Agar diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin, inilah huwa Rasulullah. Yang dimana orangnya belum wujud, bahkan namanya sudah sering disebut melebihi Nabi kita Muhammad Rasulullah. Allah ampuni dosa Nabi Adam berkat menyebut nama Nabi Muhammad. Ditulis dalam Al-Quran. Wa in kana Nuh, wa in kana Musa, wa in kana Isa, wa in kana Yunus. Mereka semua berdoa kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Allah ampuni dosa Nabi Adam berkat menyebut nama Nabi Muhammad. Allah selamatkan, mendaratkan perahu Nabi Nuh berkat menyebut nama Nabi Muhammad. Allah belah laut atas Nabi Allah Musa kalimullah berkat menyebut nama Nabi Muhammad. Allah muntahkan Nabi Allah Yunus dari perut ikan Nun berkat berdoa kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Kalau saudara tahu Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka berdoa kepada Allah, berwasilah kepada Nabi Muhammad, maka malam ini anda semua yang lebih layak dan pantas untuk selalu berdoa kepada Allah, menyebut dan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka saya berikan kunci untuk anda simpan dalam sanubari hati malam ini adalah siapa dekat dia dapat. Siapa yang dekat dialah yang dapat saudara. Siapapun anda, dari golongan manapun anda, jikalau di hati anda ada Nabi Muhammad, maka anda akan mendapatkan dunia beserta isinya sampai ke akhirat pun Allah senangkan anda. Asalkan Rasulullah ada di hati anda. Di dalam kitab Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, Imam Ghazali, Nabi Muhammad di malam Isra Mi'raj jalan-jalan. Dalam surga tiba-tiba berhenti karena mendengar ada suara sendal yang jalan di dalam surga. Fasa'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya sama Sayyidina Jibril. Nabi Muhammad tanya sama Sayyidina Jibril, "Ya Jibril,
Ini suara sendal siapa? Wahai Jibril, dengarkah engkau sedari tadi ini suara sendal jalan? Saya belum lihat, tapi ini saya dengar suara sendal. Sendal siapa ini ya Jibril? Apa jawabannya saudara? Sayyidina Jibril menjawab, ini sendal wahai kekasih Allah, sendalnya sahabatmu, orangnya masih hidup bersamamu di kota Madinah. Sendalnya sudah jalan-jalan setiap hari dalam surganya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tanya lagi Rasulullah, siapa dia wahai Jibril? Malaikat Jibril alaihi wassalam menjawab, ya Rasulullah, dialah yang setiap hari dari mulai pagi sampai ketemu malam yang dipikirkannya hanya engkau ya Rasulullah. Lidahnya tidak berhenti selalu bersolawat kepada engkau ya Rasulullah. Dialah yang selalu berusaha untuk menjaga diri engkau dan melindungi engkau. Dia orang yang dihinakan bagi orang-orang yang buta. Tapi dia adalah orang yang dimuliakan bagi seluruh kami bangsa malaikat. Dia adalah sahabatmu Sayyidina Bilal bin Rabah wahai Rasulullah. Radhiyallahu ta'ala anhu, orangnya masih hidup, sendalnya sudah jalan-jalan dalam surga. Berkat apa? Berkat mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunci pertama, siapa dekat, dia dapat. Yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau masuk ke dalam Sidratul Muntaha, Nabi kita Muhammad pegang tangannya Sayyidina Jibril. Kata Rasulullah, wahai Jibril, temani aku masuk ke dalam ini tempat. Apa jawab malaikat Jibril? Mohon maaf ya Rasulullah. Hampura, kalau begitu sudah betul. Hampura ya Rasulullah. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut masuk ke dalam ini tempat ya Rasulullah. Wahai Jibril, jadi engkau ingin meninggalkan aku? Allah ya Rasulullah ya Habibullah. Sesungguhnya aku ingin selalu dekat dengan engkau, tapi mohon maaf Allah tidak mengizinkan aku untuk masuk ke dalam ini tempat. Kalau kupaksakan aku masuk ke dalam ini tempat, hancurlah seluruh tubuhku ya Rasulullah, terbakar. Jangankan aku wahai Rasulullah, sesungguhnya Musa pun pernah ingin minta masuk ke dalam ini tempat, tapi tidak dapat izin dari Allah. Hanya engkaulah satu-satunya wahai kekasih Allah yang diizinkan masuk ke dalam ini tempat. Apa yang terjadi saudara? Pada saat itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam itu tempat. Ditulis dalam kitab Syarafat Ummat Muhammadiyah, juga dalam kitab Mafahim dan beberapa kitab ulama, Nabi Muhammad malam itu masuk ke dalam itu tempat. Saudara, apa yang terjadi? Berikut sendal-sendalnya masuk ke dalam itu tempat. Apa yang terjadi? Para ulama-ulama salaf, ulama salihin mengomentari tentang sendalnya Nabi Muhammad. Tadi Anda dengar malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad kekasih Allah, seandainya kalau aku memaksa masuk ke dalam tempat, maka tubuhku hancur. Jangankan aku, Nabi Musa saja tidak diizinkan oleh Allah masuk ke dalam tempat. Anda baru dengar tadi, Nabi Muhammad masuk ke dalam itu tempat, berikut sendal-sendalnya. Apa yang terjadi? Seluruh ulama salafun salihin kembali mengomentari, lantas ada apa dengan sendalnya Nabi Muhammad? Kalau saja malaikat Jibril dan Nabi Musa alaihi wassalam saja tidak diizinkan masuk, kenapa sendalnya Nabi Muhammad masuk ke dalam itu tempat? Apakah sendalnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat Jibril? Apakah sendalnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Allah Musa alaihi wassalam? Hari itu saudara, saat itu saudara, waktu itu saudara, Nabi Muhammad masuk ke dalam itu tempat Sidratul Muntaha, berikut sendal-sendalnya, sendalnya menjadi saksi perjumpaan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Rabbur Rahman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di itu tempat bergetar tubuhnya karena rasa takut yang luar biasa. Beliau tundukkan kepalanya lalu mengucap salam kepada Allah. Diucapkan salam oleh Nabi Muhammad kepada Allah di itu tempat. Apa ucapannya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
Allah Rabbur Rahim, Rabbur Rahman menjawab salam Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Nabi Muhammad kembali menjawab salam. Assalamu alayna wa la ibadillahi. Mendengar antara Allah Jalla wa ala dengan Nabi Muhammad saling bersaut-sautan menjawab salam, memberi salam, maka serentak seluruh malaikat Allah seketika mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sallu ala nabi. Sendal itu jadi saksi, saudara. Sendal itu ikut serta andil menyaksikan dan mendengarkan saudara kejadian itu. Maka ulama seluruhnya menjawab, apa penyebab sendalnya Nabi jadi mulia? Bahkan lebih mulia dari malaikat Jibril. Jawabannya saudara sepakat juga ulama. Yang menyebabkan itu sendal jadi mulia cuma karena bersentuhan dengan kulit tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Itu sendal bisa ikut jadi mulia cuma karena modal saudara diinjak oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sebuah sendal yang hari ini saudara Anda lihat di luar, siapapun orang tidak menganggapnya menjadi sesuatu yang besar, bahkan hina, bahkan biasa saudara. Saya beritahukan kepada semua yang hadir, sendalnya Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah cuma karena modal diinjak oleh Nabi Muhammad SAW. Saudara hadirin, kalau saja sebuah sendal diizinkan masuk ke dalam surga hanya karena bermodalkan diinjak, hanya karena bermodalkan bersentuhan dengan kulit tubuhnya Nabi Muhammad, maka demi Allah malam ini Anda semua lebih pantas untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah. Anda semua lebih layak untuk dikumpulkan dalam surganya Allah bersama Nabi besar Muhammad, bersama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun Allahumma salli alaihi inni wa taraji ya Rasul Allahumma salli alaihi ترجي ربي فانفعنا ببركاتهم بحرمتهم يا رسول ترجي صلوا على النبي. Semoga kita semua dikumpulkan bersama. Saudara, tidak ada yang bisa balas jasa Nabi Muhammad. Tidak ada. Tidak ada yang bisa balas jasanya Rasulullah. Kata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu warḍah, seandainya wadattu law kana limithlu jabalin Uhudin dhahaban anfaqtuhu bi qiraati maulid Nabi Muhammad SAW. Seandainya saya punya rezeki saya itu seperti gunung Uhud. Itu gunung Uhud semua berubah jadi emas, itu milik saya. Saya akan habiskan setiap hari untuk selalu dibacakan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, Ja'a min aqsal bilad sa'yan ala ra'su. Kalau kalian duduk di satu tempat bersolawat, seandainya di acara ini sehari semalam, bahkan duduk di atas tempat yang paling panas, bahkan kamu datang dari negeri yang paling jauh, kepalamu kau jadikan kaki, kata Imam Junaid. Kau berjalan dengan kaki di atas, kepala di bawah, kau seret-seret kepalamu dari masyrik sampai maghrib sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad. Belum cukup membalas jasanya Nabi Muhammad. Belum cukup. Belum bisa ada yang membalas jasanya Nabi Muhammad. Kenapa demikian saudara? Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita.
Bahkan di masa tahun kesedihan Nabi Muhammad demikian halnya. Beliau ditinggal oleh pamannya Abdul Muthalib. Tidak lama kemudian ditinggal lagi oleh istrinya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Saudara, yang diingat dalam kesedihan itu hanya kita, saudara. Sedihnya Rasulullah membuat beliau jatuh air mata di atas pipinya yang mulia. Langsung Allah utus malaikat Jibril. Wahai Jibril, temani kekasihku Muhammad. Jangan sampai dia bersedih. Allah turunkan hadiah. Satu ayat yang belum pernah diberikan kepada Nabi dan Rasul manapun. Ayat itu berbunyi dan kita dengar. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Wahai Muhammad kekasihku, jangan kau bersedih. Minta kepadaku apa yang kau minta wahai Muhammad. Asalkan engkau tidak bersedih. Asalkan engkau tidak lagi bersedih wahai Muhammad. Maka aku Allah akan memberikan apapun yang kau minta wahai Muhammad. Saudara, hari itu Nabi Muhammad kalau mau berdoa, doanya minta, ya Allah jadikan semua gunung ini berubah jadi emas yang ada di bumi. Dan itu milikku, demi Allah, Allah akan kabulkan doanya Nabi Muhammad. Seandainya Nabi Muhammad hari itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku seorang Nabi yang lebih kaya daripada seluruh kekayaan kerajaan-kerajaan di dunia ini. Allah akan kabulkan doanya Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad tidak minta untuk dirinya, keluarganya, bahkan kesenangan. Ketika Nabi Muhammad mendengar ini ayat disampaikan oleh malaikat Jibril, wahai kekasih Allah, Allah telah memberi salam kepadamu, engkau Allah yukrika salam, dan Allah memberikan hadiah untukmu wahai Muhammad. Kata Allah Rabbur Rahman, mintalah, berdoalah kepada Allah, apapun yang kau minta hari ini dikabulkan. Apa yang terjadi saudara? Nabi Muhammad dari duduknya, beliau seka air matanya, beliau bangun berdiri. Tahu betul kalau doanya akan dikabulkan oleh Allah. Beliau minta apa saudara? Senang, kaya? Tidak. Yang beliau minta cuma satu. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Apa yang Allah Rabbur Rahman minta? Apa yang Nabi Muhammad minta kepada Allah Rabbur Rahman? Ya Rabb, Ya Rabb, idzan la arda wa wahid min ummati finnar ya Rabb. Ya Rabb, idzan la arda wa wahid min ummati finnar ya Rabb. Ya Rabb, idzan la arda wa wahid min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak minta alam semestamu ya Allah. Aku tidak minta dunia dan urusan-urusan lainmu ya Rabb yang kau berikan kepada kami. Ya Rabb, mintaku cuma satu ya Rabb. Selamatkan seluruh umatku, jangan sampai ada yang kau lempar ke dalam api nerakamu ya Rabb. Ya Rabb, selamatkan seluruh umatku, jangan sampai bersentuhan dengan api nerakamu ya Rabb. Idzal arda wa wahid min ummati finnar. Aku tidak rela, aku tidak sanggup jikalau besok di akhirat ada satu umatku yang kau lemparkan ke dalam api nerakamu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada yang bisa balas jasanya Nabi Muhammad. Bahkan bukan sampai situ saja saudara. Ketika sakaratul maut sampai di tenggorokan beliau, beliau pegang tangan Sayyidina Jibril, Sayyidina Israel, berkata, ya Israel, innal mauti sakarat. Sesungguhnya sakaratul maut itu sangat sakit wahai Israel. Sayyidina Israel memalingkan wajahnya, berkata, ya Rasulullah, seandainya aku boleh meminta kepada Allah untuk mengundurkan diri mencabut nyawa engkau, maka aku minta kepada Allah. Dan aku belum pernah mencabut nyawa lebih lembut, lebih halus, lebih enteng, lebih mudah yang diperintahkan Allah, melebihi sehalus-halusnya mencabut nyawa engkau wahai Muhammad Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini adalah sesuatu yang paling ringan yang pernah aku berikan atas mencabut nyawa. Apa kata Nabi Muhammad? Pegang tangan Sayyidina Israel. Ya Israel, tunggu sebentar. Aku mau berdoa kepada Allah. Kalau memang rasa sakitnya dicabut nyawa itu seperti ini. Beliau berdoa apa? Ya Rabb, jikalau rasa sakit dicabut nyawa itu seperti ini, maka aku minta kepadamu ya Rabb, biarkan seluruh rasa sakit dicabut nyawa umatku, aku yang tanggung ya Rabb. Ya Rabb, biarkan aku yang tanggung seluruh rasa sakit dicabut nyawa umatku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang tanya di hati saudara, betul? Memang rasa dicabut nyawa itu seperti apa? Ditulis dalam kitab Arba' Rasail Hammah, dikarang oleh Imam Ahmad Zaini Dahlan.
Ada hadis Rasulullah, sahabat pernah, waktu Rasulullah masih hidup, ditanya, ya Rasulullah, memang dicabut nyawa itu seperti apa rasa sakitnya? Saya beritahukan kepada Anda. Biar Anda lebih tahu lagi rasa bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi menjawab, wahai sahabatku, rasa sakit dicabut nyawa itu paling ringan. Paling ringannya bagi kalangan para nabi dan rasul, kalangan kaum salihin, para wali-wali Allah, paling ringannya adalah seperti bola duri besar dimasukkan ke dalam mulutmu, kata. Kemudian ditarik melalui ususmu, kemudian tembus sampai ke lambungmu dan dikeluarkan dari duburmu. Itulah rasa paling ringannya bagi kalangan nabi dan rasul dicabut nyawa. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau saja kemudian rasa sakitnya bagi kalangan para nabi dan rasul seperti itu, terus bagaimana dengan antum, Anda, kita semua yang hadir di acara ini, pernah meninggalkan sholat dari bujangan, dari muda sampai hari ini belum sempat Anda qadha. Lantas bagaimana dengan besok rasa sakit dicabut nyawa kita, saudara, atas dosa kita yang pernah meninggalkan puasa Ramadan sampai hari ini belum sempat kita qadha. Lantas bagaimana saudara dengan dosa-dosa kita yang besok akan dicabut nyawanya. Kemudian kita keluar dari ini tempat, saudara, kita tahu bahwasanya mungkarat, maksiat, muharramat, makruhat, subhat sudah masuk ke dalam tubuh kita yang begitu banyak, saudara. Tak terhitung lagi apa dosa kita ini, saudara. Lantas apa yang mau kita bawa? Kepedulian Nabi Muhammad untuk kita sudah terlalu banyak. Tinggal sedikit saja, saudara. Sedikit saja. Apa itu? Keluarlah dari ini tempat. Hubbu nabika. Hubbu nabika. Keluarlah dari tempat ini. Hubbu nabika Muhammad. Cintalah kepada Nabi Muhammad. Karena juru selamat kita besok hanya Nabi Muhammad. Semua nabi rasul sudah masuk ke dalam surga kecuali Nabi Muhammad. Bulak-balik, saudara. Ambil umatnya yang mula masuk ke neraka, dilempar lagi. Meselamatkan lagi oleh Rasulullah. Terus. Lantas apa yang Anda mau berikan sampai hari ini? Kalau bukan hubbun nabika, cintailah Nabi Muhammad. Bukan sekedar cinta, tapi dibuktikan dengan penghambaan kepada Allah. Caranya, Bib, jangan pernah jauh dari guru-guru, para ulama, kiai dan para habaib. Cinta kepada guru kita Ustaz Kiai Haji Khairul Anwar. Apa yang beliau perjuangkan, Anda ikut perjuangkan. Nabi bersabda, jangankan cinta kalian kepada Nabi Muhammad, Nabi bersabda, al-alim wal muta'allimu syarikani fil ajr. Guru sama murid sama pahalanya. Kalau itu guru dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, ujar Nabi, maka Allah lihat mana muridnya yang paling banyak bantu gurunya. Mana muridnya yang paling cinta dengan gurunya. Nabi bersabda, itu murid juga akan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, kata Nabi. Belum selesai, saudara. Nabi bersabda, al-alim wal muta'allim syarikani fil ajr. Kalau itu guru dimeninggalkan dalam keadaan husnul khatimah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga, Allah lihat lagi mana muridnya yang paling sabar ketika duduk dekat itu guru. Mana muridnya yang paling jaga hatinya ketika itu duduk dekat itu guru. Mana muridnya yang paling banyak menyenangkan hati itu guru. Kata Nabi Muhammad SAW, maka itu murid juga dimatikan husnul khatimah, dimasukkan surganya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Duduk dekat dengan guru-guru besar kita. Apapun yang mereka perjuangkan, Anda ikut membantu. Wallah, cara paling hebat daripada berbagai macam cara untuk menaikkan jabatan Anda, usaha Anda, ekonomi Anda, rizki Anda, status hidup Anda adalah jangan jauh dari gurumu. Jangan jauh dari guru. Jangan pernah jauh dari guru-gurumu. Jangan, saudara, jangan. Karena itulah menjadi pembuka keberkahan hidupmu di dunia sampai akhirat. Paham, saudara? Paham? Modalnya jangan sampai kalah seperti anjingnya Ashabul Kahfi. Kitab Ihya Ulumuddin. Nanti buka, minta dengerin guru kita Ustaz Kiai Haji Khairul Anwar sampaikan. Kitab Ihya Ulumuddin. Itu ceritakan, saudara. Anjingnya Ashabul Kahfi pengen masuk ke dalam surga. Ditahan sama malaikat. Kata malaikat bilang, galah. Berhenti engkau wahai anjing. Ini anjing pengen masuk. Ditahan. Lah. Anjing itu berkata, wahai malaikat, izinkan aku masuk ke dalam surgamu. Maka malaikat berkata, wahai anjing, enggak bisa.
Engkau adalah binatang yang najis, yang kotor. Engkau tidak bisa masuk ke dalam tempat yang suci dan disucikan. Jangankan yang najis, yang haram, yang makruh pun dilarang masuk ke dalam ini tempat namanya surga. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Fabaka'al kalab, bukaan syadidah. Maka menangislah anjing ini. Saudara, dalam kitab dijelaskan itu anjing Ashabul Kahfi nangis keras sambil berkata dan berdoa kepada Allah, ya Rabb, inikah balasan engkau kepada kami, binatang yang kotor, binatang yang najis, binatang yang tidak pantas masuk ke dalam surgamu. Ya Rabb, bukankah engkau yang hidupkan aku ratusan tahun bersama itu Ashabul Kahfi? Orang-orang soleh itu di mana mereka ibadah, aku ikut menemaninya. Di mana mereka berdakwah, aku ikut membantunya. Di mana mereka bahkan engkau tidurkan dalam gua ratusan tahun, engkau juga tidurkan aku bersama itu Ashabul Kahfi ratusan tahun. Di dunia kami dapat berkumpul ratusan tahun bersama-sama. Tapi kenapa di akhirat ini kau pisahkan kami, ya Allah? Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu, izinkan aku anjingnya Ashabul Kahfi ini masuk ke dalam surgamu, ya Allah. Berkat cintaku kepada Ashabul Kahfi. Apa yang terjadi, saudara? Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai malaikat, angkat anjing itu. Wahai malaikat, angkat anjing itu. Masukkan ke dalam surgaku berkat cintanya kepada Ashabul Kahfi. Allahumma shalli ala Muhammad. Wahai malaikat, angkat anjing itu. Masukkan ke dalam surgaku berkat cintanya kepada Ashabul Kahfi. Seekor anjing yang najis, yang kotor, diizinkan masuk ke dalam surga. Cuman karena selalu ikut dengan Ashabul Kahfi. Cuma karena selalu menjaga Ashabul Kahfi. Cuma karena selalu cinta kepada Ashabul Kahfi, Allah izinkan masuk ke dalam surga. Kalau saja anjing diizinkan masuk, apalagi saudara yang cinta dengan guru, muallim, kiai, para habaib. Apalagi dengan anda yang setiap hari bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi anda yang sering berziarah, berkunjung, baik yang masih hidup, para guru, muallim, kiai, ustadz, muallim, ataupun para wali-wali Allah yang sudah meninggal dunia. Maka anda semua juga punya kesempatan dan bahkan lebih pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah bersama mereka. Maka pesan terakhir saya sebagai penutup, ma ma'nal amal. Apa yang mau dibawa dari acara ini? Apa yang mau dibawa, saudara? Kalau bukan perubahan kita. Buktikan kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita buktikan dengan apa? Syartul mahabbah al-muwafaqah. Syarat anda cinta dengan Nabi Muhammad, al-muwafaqah. Anda harus mengikuti apa yang ada dari Nabi Muhammad. Para ulama, para sahabat, kaum salihin, mereka buktikan cintanya kepada Nabi Muhammad dengan dibuktikan cintanya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malam 1000 rakaat. Setiap minggu hatam Al-Qur'an. Setiap hari kasih makan 1000 orang. Mereka buktikan penghambaannya kepada Allah atas cintanya kepada Nabi Muhammad. Lantas apa yang mau kita bawa? Kalau masih pulang dari acara ini, ternyata yang nggak pernah ke masjid masih tetap tidak mau ke masjid. Yang tidak pernah berjamaah masih tetap tidak mau berjamaah. Yang tidak pernah ke musola, yang tidak pernah ke majlis ta'lim, yang tidak pernah ke ulama, kiai, para salihin, masih pulang dari acara ini tidak melakukan itu, saudara. Yang durhaka kepada guru, yang durhaka kepada orang tua, yang durhaka kepada suami, masih hobi melakukan hal itu. Lantas apa yang kita mau bawa, saudara? Apa yang mau dibawa dari acara ini kalau bukan perubahan hidup kita? Makin bagus dalam amaliyah. Yang gak pernah sholat qobliyah, ba'diyah, dia pulang dari acara ini cinta kepada Nabi, dia hidupkan ihya bisunnatin Nabi, dia hidupkan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Yang umurnya sudah 50 tahun sampai hari ini belum pernah sholat tahajud, buktikan cinta anda kepada Nabi Muhammad, ihya bisunnatin Nabi, hidupkan sunnah Nabi dengan kau hidupkan sholat tahajud. Yang gak pernah sholat duha, hidupkan sholat duha. Apapun itu, saudara, berarti anda membuktikan mahabbah anda kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, nggak ada yang tahu kesempatan itu, saudara. Mungkin bulan Maulid tahun ini adalah bulan Maulid yang terakhir. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, saudara.
Mungkin antum lebih dulu, Al-Fagir belakangan. Betul nggak? Atau sebaliknya, Al-Fagir belakangan, antum duluan. Nggak ada yang tahu, saudara. Umur habis. Banyak orang pagi ngopi, habis zuhur meninggal. Banyak nggak? Banyak nggak? Pagi ngopi bareng, madang bareng, dahar bareng, emam bareng, betul? Habis lohor meninggal. Banyak nggak? Pagi ngopi, habis lohor meninggal. Banyak, saudara. Bahaya nggak tuh? Bahaya kalau kita nggak punya amal. Ada yang lebih bahaya lagi. Apa itu, Bib? Pagi meninggal, habis lohor ngopi. Ya, itu lebih bahaya lagi. Ayo saudara, persiapkan, ya, persiapkan. Caranya gimana, Bib, supaya jadi orang khusyuk? Salat subuh pagi ini adalah subuh yang terakhir. Ketemu zuhur besok adalah zuhur yang terakhir. Asar yang terakhir. Sehingga Anda terus bertambah semangat hidup Anda, dan Anda pastikan Anda meninggal dalam keadaan yang terbaik dan yang paling baik. Insya amin ya rabbal. Nah, saudara, maka dari itu saya minta kepada jamaah semua, terakhir, ayo doakan guru-guru kita, doakan muallim kita, doakan kiai kita, para habaib kita, juga saudara, bil khusus guru kita Muassis Ladim, Raisul Mahad, Al-Fad, ya, Ustaz Kiai Haji Khairul Anwar, doakan beliau. Ya, dukung beliau. Saudara, dukung beliau, antum udah dapat jaminannya. Jangan kalah sama sendal Nabi, jangan kalah sama Ashabul Kahfi. Dengan modal-modal itu semua, Anda bantu guru, bantu ulama. Jangankan ngasih bantuan, nolong, angkatin aja sesuatu yang baik buat guru, sudah dapat kemuliaan. Nabi yang bersabda sebagai penutup, man a'ana aliman au muta'alliman walau bisyurbatin ma'in faka'annama banal ka'bah sab'ina maram. Siapa orang bantu guru, bantu kiai, bantu muallim, bantu ajengan, walaupun bantuannya nggak bisa punya apa-apa dengan rezeki hartanya, tapi dia bisa bantu cuman menyiapkan segala sesuatu dengan lebih baik. Contohnya kata Nabi, di situ ada kiainya, di situ ada muridnya, santrinya. Anda bantu air minum saja, kata Nabi Muhammad. Air itu walau bisyurbatin ma'in, walaupun cuma diminum satu teguk sama itu guru, sama itu santri, di pondok itu, di majelis itu, di pengajian itu, airnya dari Anda yang bantu, kata Nabi. Diminum satu teguk, Nabi katakan pahalanya ka'annama banal ka'bah sab'ina marrah. Pahalanya sama seperti kamu mengurus 70 Ka'bah, kata Nabi Muhammad. Belum selesai. Kalau Anda bantu itu, air diminum sama itu guru, maka satu tegukannya, saudara, menghapus 10 keburukanmu. Dan satu tegukannya mengangkat 10 derajatmu, kata Rasulullah. Dan satu tegukannya menjadi saksi bagimu besok di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, mudah-mudahan Allah berkahin kita, berkat dekat dengan ulama, guru, kiai, ustadz, dan doakan, dan kita harus terus menjadi makmumnya para ulama, ya, siap berjuang bersama ulama, membela mereka, mendoakan mereka, khususnya cucu Rasulullah SAW yang menjadi penyelamat bumi negeri Indonesia ini, saudara, Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Beliaulah salah satu ulama yang masih hidup, saudara, yang kita harus dukung, kita doakan, kita bantu dengan apapun daripada yang bisa kita minta kepada Allah. Semoga Allah berikan perlindungan kepada beliau, dan mudah-mudahan negeri ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemimpinnya menjadi pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin-pemimpin yang senantiasa mahabbah, cinta kepada para ulama. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, saudara, kita tutup sama-sama dengan istighfar dan kita bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita, ya, harapan kita dan niat kita, dan juga semua hajat-hajat guru-guru, orang tua, dan keluarga kita. Amin ya rabbal. أستغفر الله رب أستغفر الله من يا أستغفر. Angkat tangannya semua. Keluarkan ini kalimat istighfar dari hati yang paling dalam. Pejamkan mata kita. Bayangkan berapa banyak dosa dan umur yang Allah telah berikan. Ya Allah,
من الخطايا أستغفر يا الله نستغفر ذنوبنا وتقبل توبتنا يا رب من المعاصي والذنوب. Sekali lagi semua lebih dalam. Astagfirullah Rabbal. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Kita tutup dengan bersalawat semua. Ya Rasulullah, Allahumma salli alaihi. Salamun اللهم صل عليه يا ربي عشاني وتراجي عتفات يا رسول الله اللهم صل عليه إن يهو حيل الجود والكرم يهو حيل الجود angkat tangan kita lebih tinggi lagi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Semua yang di luar dalam tutup semua. Ya Rasul. Bayangkan Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. أثبت يا جيرة يهوهي للجود والكرم يهوهي للجود والكرم اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عصيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يغفر الذنوب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Kami mohon kepadamu ya Rabb, tak terhitung jam menit kami duduk di tempat, melainkan kami ikhlas ridha hanya mengharap ridha-Mu ya Allah, berkahnya Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan biarkan kami bangun berdiri kecuali dosa-dosa kami telah Kau ampuni ya Allah. Kami mohon keluarkan kami dari acara ini ya Allah, Kau terima taubat kami ya Allah. Ya Allah, kami minta kepadamu, kami miliki saudara keluarga hari ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka juga ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tak terhitung maksiat dan dosa yang pernah kami perbuat ya Allah. Namun kepada siapa lagi kami meminta, hanya kepada Engkau ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur. Kami juga memohon kepadamu ya Allah, berkahi dan ampunilah dosa istri dan anak-anak kami maupun suami kami ya Allah. Jadikan istri kami istri yang solehah, istri yang senantiasa taat kepadamu ya Rabb, istri yang penuh cahaya hatinya untuk senantiasa menjadi istri yang kelak ittiba bin Nabi Muhammad SAW, ittiba kepada Khadijatul Kubra. Ya Allah, berkahi kami, berkahi suami kami ya Allah, agar mendapatkan cahaya menjadi orang yang mudah khusyuk ibadah ya Allah.
Ya Allah, dari acara ini kami mohon dan kami pejamkan mata kami bayangkan malam ini kami punya putra dan putri ya Allah. Mungkin hari ini sudah terbaring tidur di rumah ya Allah. Yang tampan rupawan, kami minta ya Rabb, kami sebut namanya dalam hati ya Allah. Jadikan dia putra kami putra yang soleh ya Allah. Jadikan dia kelak seorang alim ulama ya Allah. Jadikan dia tahfiz Quran ya Allah sampai meninggal dunia ya Rabb. Ya Allah, jadikan dia wali-walimu ya Rahman. Ya Allah, ya Rahim, kami punya putri-putri yang cantik dan jelita bagi kami ya Rabb. Yang hari ini juga sudah terbaring mungkin di rumah ya Allah dari acara ini. Berwasilah kepada Nabi, jadikan putri kami putri yang salehah ya Allah. Sehatkan keduanya ya Rabb, panjangkan umurnya ya Rabb. Jadikan dia seorang wanita yang dapat bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, suaminya, dan agamanya ya Rabb. Kelak menjadi ustazah ya Rabb. Menjadi waliyah-waliyahmu ya Rabb. Kami mohon ya Allah, sehatkan badan mereka semua ya Rabb. Ya Allah, jangan kau jadikan putra-putra kami kelak kayu bakar api neraka-Mu ya Rabb. Selamatkan mereka di dunia sampai akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, berkah Nabi Muhammad. Berwasilah kepada Nabi Muhammad. Kami punya ibu ya Allah. Umi kami, emak kami, bunda kami yang hari ini sedang terbaring sakit di rumah ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Sembuhkan penyakitnya ya Allah. Begitu juga ayahanda kami ya Rabb. Ya Allah, kami sering menyakiti hatinya. Kami lebih mementingkan kebutuhan keluarga kami, rumah tangga kami dibanding dirinya ya Allah. Padahal kami tahu surga ada di bawah telapak kaki ibu kami ya Allah. Ya Allah, sampai hari ini kami belum sempat menyenangkan ya Allah. Izinkan kami berikan rezeki barakah agar kami dapat menyenangkan ibu kami ya Allah. Agar kami dapat memberangkatkan haji dan umrah untuknya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim bihaqqi Nabi Muhammad. Jangan kau matikan keduanya sebelum kami berbakti kepadanya ya Allah. Ya Allah, apabila mereka semua hari ini sudah ada dalam pusara kuburnya, kami mohon kepadamu ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Wadud. Jadikan kuburnya mulai malam ini sampai hari kiamat raudhah min riyadil jannah. Jadikan kuburnya ya Rabb penuh dengan cahaya ya Rabb. Terimalah amal ibadah, angkat siksa kubur ya Rabb bagi mereka ya Rabb. Dan jadikan kuburan mereka bersama para nabiyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Rahman. Bihaqqi Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan izinkan kami semua yang hadir hari ini, keluarga kami, saudara kami ya Allah, hidup di dunia hasanah ya Allah. Mati kelak mendapatkan husnul khatimah. Dan izinkan kami semua meninggal dapat mengucap kalimat La ilaha illallah. La ilaha Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Kalimatun haqqina la nahya wa la namut wa la nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ya Rabb atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara hadirin para muhibbin rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi meridai kita semua ya, membawa hasanah daripada acara ini dijadikan cahaya dalam hati kita untuk menjadi orang yang baik, bertakwa, istiqamah. Siapapun Anda yang memuliakan Rasulullah, Anda akan hidup menjadi raja di dunia dan di akhirat.
Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali di dunia sampai akhirat bersama. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf, minta ampun, minta halal, minta redha kepada antum semua. Walafu minkum ala tagzir, juga kepada para muallim, kiai, para guru, para habaib lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.